Assalamualaikum sahabat Hantari. Kembali lagi di Hantari Academy, tempat kita sama-sama belajar hal-hal penting seputar mental health, well-being, dan essential life skill. Di video sebelum ini kita sudah membahas tentang learning agility, yaitu kemampuan dan kecepatan kita mempelajari hal baru dan menggunakannya dalam situasi yang berbeda. Learning agility banyak dibahas sebagai salah satu life skill paling penting saat ini. Zaman sekarang ini, kalau kita mau belajar dan mengembangkan diri, banyak banget tersedia kesempatan dan sarananya sebenarnya. Mau cari referensi dari internet, baca buku, ikut webinar, online course, cari training online ataupun offline, pakai aplikasi belajar dari mentor, atau diskusi dengan orang lain. Tapi untuk mengembangkan learning agility, kita perlu mulai dari mindset atau cara berpikir yang tepat, yaitu mindset yang terbuka dan yakin kalau kita bisa berubah dan berkembang. Cara berpikir seperti ini disebut growth mindset. Lawannya adalah fixed mindset, yaitu cara berpikir yang meyakini bahwa kemampuan kita itu sesuatu yang sudah tetap atau fix. Growth mindset memandang kita sebagai organisme hidup yang bisa terus berkembang. Tidak hanya dari sisi kemampuan ya, tapi juga hal-hal lainnya dalam diri manusia, seperti temperamen kita, kebiasaan kita, atau pola perilaku kita. Semuanya bisa berubah dan berkembang. Jadi, keberhasilan atau prestasi itu utamanya lebih karena usaha, latihan, proses pengembangan, dan menempa diri sampai kita mampu menguasai kemampuan yang diperlukan. Sebaliknya, fixed mindset memandang manusia itu seperti beton yang sudah dicor, nggak bisa diubah lagi gitu. Keberhasilan, prestasi itu lebih dipandang sebagai akibat dari bakat atau kemampuan yang sifatnya bawaan. Jadi kalau memang sudah dari sananya pinter ya bakal pinter terus. Tapi kalau nggak punya bakat, ya percuma aja lah usaha seperti apapun juga nggak bakal berhasil. Begitulah cara pandang fixed mindset. Dua istilah ini, growth mindset dan fixed mindset, dipopulerkan oleh Carol Dweck, profesor psikologi di Stanford University, Amerika Serikat, yang melakukan penelitian panjang tentang mindset ini. Dalam penelitiannya, Profesor Dweck ini menemukan bahwa dua mindset ini, growth mindset dan fixed mindset, sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku seseorang dan akhirnya juga mempengaruhi hasil yang didapatkan. Pengaruh dua mindset ini juga ditemukan dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pekerjaan, bisnis, organisasi, olahraga, seni, dan bidang-bidang lainnya. Dua mindset ini juga ditemukan di setiap orang, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, pada pelajar, mahasiswa, hingga para profesional. Bagaimana ciri-ciri orang dengan growth mindset versus fixed mindset? Orang dengan growth mindset karena punya cara pandang kalau kita bisa berkembang, jadi lebih fokus pada usaha. Biasanya lebih punya keinginan untuk belajar dan mengembangkan diri sendiri, dan juga mau berusaha lebih. Sikapnya juga lebih positif terhadap tantangan dan hambatan, lebih berani eksplor, mau mencoba hal baru, dan jadi lebih inovatif. Sebaliknya, orang dengan fixed mindset, karena secara sadar atau tidak sadar, percaya kalau kemampuan kita sudah ditakar dari sananya, biasanya hanya mau melakukan hal-hal yang mereka yakin bisa lakukan dengan baik. Mereka tidak suka tantangan atau mencoba hal baru karena takut sekali gagal. Pada saat menemui hambatan, mereka juga kurang mau berusaha lebih karena beranggapan kalau seseorang memang berbakat pada satu bidang, ya harusnya tidak perlu usaha keras-keras dong. Cukup belajar atau latihan sebentar aja sudah jago. Kalau tidak berhasil, ya berarti nggak bakat lah sudah di situ. Akibatnya, mereka juga lebih cepat mengambil kesimpulan bahwa mereka gagal atau tidak mampu. Atau kemungkinan lainnya, kalau sebelumnya mereka merasa sudah berhasil, tapi kemudian menemui hambatan yang sulit mereka atasi, mereka biasanya cenderung menyalahkan faktor eksternal. Orang dengan growth mindset, karena fokus pada usaha, lebih menghargai feedback, bahkan kritik dari orang lain. Karena dipandang sebagai masukan untuk usaha berikutnya biar lebih baik lagi. Sementara orang dengan fixed mindset biasanya lebih mudah baper kalau dikritik.
Karena mereka beranggapan kalau mereka dikritik, itu berarti kemampuan mereka diragukan. Dan mereka memandangnya sebagai serangan terhadap pribadi mereka sendiri. Selanjutnya, ini pertanyaan paling penting. Bagaimana cara mengembangkan growth mindset? Pertama, kita perlu yakin dulu nih, seyakin-yakinnya, kalau mindset memang bisa diubah. Kemampuan, kebiasaan, perilaku kita bisa diubah kalau kita berusaha. Supaya lebih yakin, kamu bisa browsing sendiri ya tentang apa yang disebut neuroplasticity atau brain plasticity atau kelenturan otak. Gimana otak bisa dilatih dengan cara banyak dipakai untuk memahami dan mempelajari sesuatu atau untuk memecahkan masalah. Semakin sering kita latih, sambungan-sambungan saraf di otak juga akan semakin menguat. Bahkan bisa terbentuk sambungan saraf baru loh, yang hasilnya kemampuan kita untuk memahami dan menyelesaikan persoalan juga jadi lebih baik. Kedua, kita perlu mengenali fixed mindset kita. Apa sih biasanya yang memicu munculnya si fixed mindset kita ini dan dalam kondisi apa aja? Jadi yang namanya growth mindset dan fixed mindset ini bukan sesuatu yang hitam putih atau absolut sifatnya teman-teman. Orang yang biasanya menggunakan growth mindset pun pada waktu-waktu tertentu masih muncul fixed mindsetnya. Dan itu nggak jadi masalah sih sebenarnya kalau tidak berhubungan dengan tugas yang harus kita kerjakan atau misalnya orang yang harus kita hadapi. Misalnya nih ya, saya punya fixed mindset kalau saya itu nggak bakat banget dalam bidang kreasi seni rupa. Saya paling nggak bisa gambar, apalagi bikin karya seni rupa yang canggih-canggih gitu. Itu saya sadari sebagai bentuk fixed mindset saya, karena saya pernah dapat informasi tentang pelatihan melukis yang bisa melatih orang yang nggak bisa melukis sama sekali, jadi bisa melukis dengan baik. Berarti bisa dikembangkan dong ya. Tapi ya karena bidang kerja saya juga tidak menuntut kemampuan itu, selama ini gak jadi masalah buat saya. Fixed mindset yang menjadi penghambat sering timbulnya saat kita berada dalam situasi yang sulit. Misalnya pada saat menghadapi tugas atau tantangan baru yang di luar pengalaman kita selama ini, atau pada saat menghadapi ujian, saat mengejar deadline, mungkin juga pada saat harus berbicara di depan orang lain. Atau kadang-kadang saat menghadapi orang yang menurut kita tuh lebih hebat dari kita. Wah, itu fixed mindset kita tuh langsung teriak-teriak deh, mengingatkan kalau kita nggak punya kemampuan dan gimana kalau gagal. Akhirnya kita takut dan pengen nyerah aja rasanya. Ketiga, setelah kita mengenali si fixed mindset kita ini, kita perlu belajar mendidik dia saat si fixed mindset ini benar-benar muncul. Satu hal yang perlu kita ingat, fixed mindset kita ini bisa jadi sudah lama nemenin kita dan sudah jadi bagian dari diri kita. Kenapa dia bisa tetap ada? Karena si fixed mindset ini sebenarnya punya fungsi untuk melindungi dan memperingatkan kita biar kita nggak melakukan perbuatan yang membahayakan diri kita sendiri. Kadang-kadang dia juga ngebelain kita loh, atau menyuarakan ketakutan-ketakutan kita. Loh, bagus dong. Nah, masalahnya si fixed mindset ini gayanya terbatas banget dan dia itu bawaannya akan selalu membatasi kita. Kalau kita ikuti terus si fixed mindset ini, ujung-ujungnya kita jadi nggak melakukan apapun. Kita akan selalu takut melakukan hal baru dan terus terjebak pada masa lalu. Ya, keberhasilan masa lalu, juga kegagalan masa lalu, trauma masa lalu, dan akhirnya bikin kita susah move on. Nah, gimana cara ngedidik si fixed mindset saat dia muncul? Pertama, akui dan terima dulu fixed mindset kita. Ini bukan kayak pertarungan antara growth mindset lawan fixed mindset atau good versus evil yang harus ada yang menang kalah gitu, bukan loh. Ini adalah proses belajar dan perkembangan diri kita. Dua-duanya, growth mindset dan fixed mindset adalah bagian dari diri kita. Itu yang perlu kita akui dan terima dulu. Jadi nggak perlu dilawan mati-matian si fixed mindset yang muncul ini. Jangan ditolak, jangan diingkari, juga jangan dicuekin. Sesuatu yang kita tolak habis-habisan sering malah jadinya akan balik ngelawan lebih keras. Justru saat si fixed mindset ini muncul, temui dia. Dengarkan dan perhatikan apa sih yang jadi ketakutan atau kekhawatirannya. Terus ajak dialog si fixed mindset itu. Ucapkan terima kasih dan kasih tahu si fixed mindset ini kenapa kita mau melakukan sesuatu yang bikin dia jadi khawatir. Misalnya nih, kamu ditawari atasan
suatu penugasan baru di tempat baru atau bidang baru yang kamu belum kuasai sebelumnya. Kamu bimbang ya. Di satu sisi growth mindset kamu pingin nerima tantangan ini karena kamu pingin belajar hal baru yang bagus juga buat perkembangan karir kamu kan. Tapi di sisi lain, fixed mindset kamu sudah langsung memperingatkan. Kamu kan nggak punya pengalaman, nggak punya keahliannya. Itu bukan bidang kamu. Risikonya besar banget. Gimana kalau gagal? Dan seterusnya. Inilah si fixed mindset yang sedang berbicara. Dengarkan kekhawatiran si fixed mindset ini. Kemudian kamu bisa bilang, atau bisa juga tulis surat ke dia. Misalnya seperti ini. Dear fixed mindset, terima kasih ya sudah memperingatkan aku, ngejagain aku, ngelindungin aku. Tapi aku mau ambil tantangan ini. Aku mau coba project baru ini. Aku tahu ada kemungkinan gagal dan aku bakal harus kerja keras banget untuk ini. Tapi aku mau ambil tantangan ini karena ini penting banget buat aku. Tolong support aku ya. Kamu gak perlu khawatir. Dengan bantuan Allah dan rekan-rekan di sini, insya Allah aku akan baik-baik saja. I got this. Kita berdoa ya. Dengan sering diajak berdialog seperti ini, semoga si fixed mindset ini akan jadi lebih jinak. Dan growth mindset kita akan lebih bisa berkembang. Mindset bisa diubah, tapi prosesnya tidak segampang mengganti sepatu ya. Pada saat kita berproses untuk mengubah mindset kita, mindset yang lama, keyakinan-keyakinan yang lama tidak bisa langsung hilang dan diganti begitu saja dengan yang baru. Yang terjadi adalah keyakinan yang baru berkembang akan berdampingan dengan keyakinan yang lama. Dan kalau fixed mindset ini terus kita didik dan pada saat yang sama growth mindset juga terus kita latih dan menjadi semakin kuat, growth mindset ini akan menjadi alternatif yang bisa kita pakai dalam berpikir dan bertindak walaupun masih beriringan dengan si fixed mindset yang sebelumnya memang sudah ada. Yuk keep learning and growing to be your better self each day. Ikuti terus Hantari Academy. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum.